Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Siap? Beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke, terima kasih. Silakan untuk kembali. Terima kasih, Pak. Sebelum mulai pembelajaran yang jelas memimpin doa pada pagi hari ini, saya silakan di depan untuk berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita ke pembelajaran ini, mari kita berdoa dan doa. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Gusti yang telah membantu kita dalam doa pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ke materi, kita akan absen. Dan tolong ya, saya baca nama satu kali. Baik, Pak. Yusri, Ada, Pak. Yudi, Ada, Pak. Ella, Ada, Pak. Lani. Oke. Baik. Apakah teman-teman masih mengingat materi minggu lalu? Masih, Pak. Sebelum kita masuk ke teks negosiasi, apa yang nanti? Oke, sebelum kita melanjutkan materi yang berikut, apakah teman-teman masih mengingat mata pelajaran atau materi kita minggu lalu? Masih, Pak. Coba salah satu orang kalau masih ingat, coba sebutkan materi kita minggu lalu tentang apa? Negosiasi, Pak. Negosiasi, Pak. Mas Pan, tentang teks negosiasi? Masih, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Kalau yakin, kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu tentang teks geografi ya. Teks geografi. Oke, apakah teman-teman pernah mendengar apa itu geografi? Riwayat hidup, Pak. Geografi itu Riwayat hidup. Yang ditulis oleh orang lain. riwayat hidup ya. Ada lagi namanya autobiografi. Apa bedanya antara autobiografi dengan geografi? Bedanya di mana? Kalau biografi itu ditulis oleh orang lain, kalau auto itu ditulis sendiri. Ditulis Sendiri. orang lain ya. Kalau autobiografi Autobiografi itu ditulis sendiri. Kalau biografi ditulis oleh diri sendiri. Nah, sekarang autobiografi. Autobiografi itu pengertiannya seperti apa? Teman-teman jelaskan. riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri. Ditulis oleh diri sendiri dong. Ya, Pak. Baca dong. Bisa, Pak. Oke, tadi sudah mulai kita ini. Sudah ya. Atau masih ada yang tertarik dengan geografi, dengan belajar tentang geografi dengan autobiografi? Saya, Pak. Ya. Apa perbedaan biografi dengan autobiografi, Pak? Kalau biografi ini riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Jadi Yusi punya perjalanan hidup ditulis oleh Pak Yudi, gitu. Kalau autobiografi riwayat hidup yang Yusi ditulis oleh Yusi sendiri. Sudah mengerti? Itu apa? Oke. Setelah kita membaca teks geografi, manfaat apa yang kita peroleh setelah kita membacanya? Manfaat dari kita membaca teks geografi. Kita bisa mendapatkan teladan dari toko yang kita baca. Meneladani toko yang ada dalam teks ya. 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 Mendapatkan motivasi. Oke, mantap. Siapa? Mendapatkan motivasi. Mendapatkan motivasi ya. Ya, Pak. Motivasi. Ada lagi yang mau berpendapat tentang manfaat yang diperoleh setelah teman-teman membacakan teks geografi? Kita dapat mengetahui pengetahuan baru. Oke. Pengetahuan baru ya. Pengetahuan baru setelah kita membaca teks geografi.
pengetahuan baru. Mungkin bisa dulu ini. Sekarang kita lanjut ke kita sudah membahas tentang manfaat. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri. Coba salah satu orang bisa menyebutkan ciri-ciri teks biografi. Bisa Pak. Coba. Yang pertama memuat fakta. Ya, fakta ya yang ada dalam teksnya itu fakta. Yang kedua informasi. Ya, informasi. Yang berikut apa lagi? Memiliki struktur yang jelas. Terstruktur. Ya, terstruktur. Terstruktur. Ada lagi? Hah? Narasi. Oke. Menurut apa yang teman-teman sampaikan, menurut saya ini sudah sesuai. Jadi teman-teman coba sebutkan salah satu atau dua tokoh biografi yang teman-teman tahu yang berada di wilayah kita. Gerson NTT. Boye dari Rote, Itu dia sebagai apa? penulis. Ya, penulis dari Rote ya. Ya, dari Rote. Penulis dari Rote. Apa lagi? Siapa lagi? Ada Pak. Ya, Damian Toda. Itu dia sebagai apa? Kritikus ya. Dari kita membaca mereka punya biografi, kita bisa mendapatkan ini manfaat yang kita peroleh. Dari kita baca mereka punya biografi. Dan teman-teman sudah mengetahui, pernah membaca juga tentang teks biografi. Sekarang saya minta teman-teman dulu dalam bentuk kelompok. Kalian tulis. Kita sudah membahas tentang pengertian teks biografi, autobiografi, manfaat, dan kalian teman-teman sudah memberikan contoh tokoh biografi yang pernah teman-teman baca. Dan sekarang saya minta teman-teman kelompok tulislah salah satu tokoh saja, tokoh yang kalian kenal, yang kalian anggap itu adalah tokoh yang ada di sekitar wilayah NTT, yang kalian menjadikan itu adalah panutan atau motivator bagi kalian semua untuk mengikuti teladan yang dia yang tertulis di dalam teks biografi tersebut. Baik, kita dalam kelompok saudara. Setelah selesai duduk dalam kelompok, kerjakan presentasi di depan. Baik Pak. Oke, belum waktu sudah selesai. Jadi untuk kelompok yang pertama silakan maju ke depan untuk mempresentasikan, dan teman-teman yang lain kalau mendengar biasa kalau bertanya silakan bertanya. Dari kelompok kami mempresentasikan ciri kembali yang menggunakan teks biografi kepada kali Baik, kami akan mempresentasikan biografi dari kritikus sastra Indonesia yang bernama Damian Toda. Dia dilahirkan di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur tahun 1942. Dia pernah mengajar pada institusi seni Jakarta. Juga pernah menjadi sekretaris eksekutif Yayasan Seni Tradisional Jakarta. Adapun tulisan atau karya-karya yang pernah dia tulis yaitu yang pertama, Penyair Muda di Depan Forum, itu pada tahun 1974. Yang kedua, Novel Baru Iwan Simanjuntak tahun 1980. Demikian hasil diskusi kami dan kesempatan kami berikan kepada teman-teman untuk berinteraksi. Baik, ada yang mau menanggapi dari kelompok ini? Baik, Pak Yusri silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau memberikan apa? Silakan. Terima kasih yang diberikan kepada saya mau bertanya motivasi ataupun apa yang dapat kalian teladani dari toko yang telah kalian dapatkan. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab. Motivasi yang kami dapatkan di sini setelah membaca dia punya biografi ataupun karya-karya yang dia tulis, kami ingin menangani atau meneladani hal-hal baik yang pernah dia torehkan selama dia hidup. Kami juga ingin menjadi kritikus seperti dia dalam hidupnya. Menurut teman-teman
kelompok yang memberikan pertanyaan tadi apakah sudah pas atau masih ada yang menjanggal di hati, pikiran? Silakan berdiskusi. Kalau pas, mari kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih ya sudah mempresentasikan hasil kerja teman-teman. Sekarang baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, saya akan membagikan refleksi yang ada di kertas ini. Kalau teman-teman isi sesuai dengan teman-teman rasakan selama pembelajaran ini berlangsung. Baik Pak. Rasa tidak suka terhadap saya seperti apa, rasa senangnya seperti apa. Namanya refleksi, jadi teman-teman memberikan masukan kepada saya supaya apa yang bisa saya ubah dan apa yang bisa saya pertahankan. Jadi masukan dari teman-teman itu saya sangat membutuhkan. Dan tulis sesuai dengan isi hati, kenyamanan teman-teman selama mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Baik Pak. Oke? Sudah semua? Sudah, Pak. Cepat ya? Iya Pak. Ini kalian tidak suka dengan Pak cara mengajar nih, cepat ini. Iya Pak. Bosan Pak. Bapak kami butuh media pembelajaran baru. Oke, siap. Oke? Semua sudah kumpul belum? Sudah. Berhubung aku juga sudah selesai, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa supaya kita pulang. Yang di belakang bisa tenang ya, karena yang kita berdoa itu kita menghadap Tuhan dan tolong. Ya, Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita kenalkan diri dengan Tuhan di dalam doa. Di dalam saya bahwa ini dalam agama Kristen dan kita doa selesai. Oke, terima kasih kepada Miguel yang telah mau berdoa doa. Sampai jumpa di depan baru lagi. Terima kasih partisipasi teman-teman hari ini. Ya. Beri salam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Rajin belajar, sampai jumpa minggu depan. Dadah semua. Pak, ini untuk Kak. Beri salam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Rajin belajar, sampai jumpa minggu depan. Dadah semua.